Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempersembahkan sebuah cerita seorang guru tunanetra yang tetap bersemangat untuk mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiin, saya berasal dari Sisile. Profesinya? Profesi saya adalah sebagai guru bahasa Inggris di Banu Sanusi. Sejak kapan Sida itu masuk di sini ngajar? Saya masuk mengajar di Banu Sanusi ini dari tahun 2010 hingga sekarang. Pengalaman Bapak menjadi guru itu seperti apa? Ya, alhamdulillah, kalau pengalaman saya sebagai guru, ya namanya kita sebagai guru untuk menghadapi anak didik itu bermacam-macam ya. Tipe anak-anak itu kita menemukan berbagai tipe yang ada di dalam kelas itu. Kadang-kadang anak-anak itu tipenya mau dimanja, kadang-kadang anak-anak itu senang main-main di dalam kelas. Tetapi ya kita harus mempelajari anak didik yang kita ajarkan di dalam kelas. Khususnya apalagi lebih-lebih dalam bidang bahasa Inggris. Kita harus mempelajari dan membaca setiap anak itu bagaimana maunya dan apa yang diinginkan oleh anak itu ya, dan seperti apa kita harus mengajar anak-anak itu supaya mereka senang dan merasa betah di dalam kelas, gitu saja. Baik Pak, selanjutnya kesan dan kesan. Iya, kesan saya selama mengajar di Banu Sanusi ini alhamdulillah ya baik ya. Ya alhamdulillah selama saya mengajar di Banu Sanusi selama lebih dari kurang lebih 10 tahun, ya alhamdulillah mungkin semua dari siswa Banu Sanusi ini ya 75% atau 80% semuanya sudah bisa berbicara dengan orang barat. Ya. Pesan untuk kita ini. Ya. Pesan untuk ya. semuanya. Oke. Pesan saya kepada Anda ya. Ya jadi setiap kita akan memasuki kelas atau ingin mengajarkan bahasa Inggris, pertama yang harus kita lakukan itu menyenangkan si yang kita didik dulu. Yang harus kita lakukan bagaimana kita mendekati anak itu di dalam kelas dulu supaya tidak takut, ya, supaya tidak merasa ragu-ragu untuk berhadapan dengan kita. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan khususnya dalam mengajarkan bahasa Inggris itu, pertama di sana harus kita yang kita lakukan itu pengenalan bacaan. Ya, banyak kan guru-guru bahasa Inggris ya yang mengajarkan bahasa Inggris ya tanpa mengevaluasi sejauh mana anak-anak tersebut bisa menerima apa yang kita ajarkan. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang ya guru-guru itu kan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Ya, kita memberikan VR kepada anak didik kita, misalnya VR bahasa Inggris, kita harus evaluasi dulu ya. Apakah anak didik kita ini bisa membaca, bisa menerjemahkan? Sebab khususnya dalam menerjemahkan bahasa Inggris itu ya dia sulit-sulit mudah gitu ya. Nah, kalau siswa kita tidak bisa menerjemahkan apa yang kita berikan atau apa yang kita ajarkan, khususnya menerjemahkan bahasa Inggris itu, kalau mereka tidak bisa, itu sama halnya sia-sia kita mengajar. Ya, begitu juga yang diajar juga belok, yang mengajar juga belok, sama-sama belon. Ya, sebab apabila kita memberikan materi kepada anak-anak didik itu, dia harus mengetahui, harus bisa menerjemahkan dan harus bisa membaca. Ini khususnya bahasa Inggris ini. Mungkin kita sudah sama-sama pengalaman dan kita sama tahu ya. Bahasa Inggris itu di seluruh Gunung Sari ini ya, baik di SMP maupun di SMA, di masing-masing kelas itu belum tentu ada satu yang bisa berbicara bahasa Inggris. Coba kalian tes anak-anak buah saya ya, kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP. Lawan berbicara bahasa Inggris, alhamdulillah sekedar percakapan sederhana ya alhamdulillah bisa. Nah, ini jadi materi pokok yang harus kita berikan itu kepada anak-anak didik kita itu, pertama yang harus kita ajarkan bagaimana cara membacanya, dan jangan terlalu memberikan tugas kepada anak didik itu. Sebab bahasa Inggris ini dia butuh bagaimana caranya membaca, bagaimana cara strukturnya, bagaimana cara mengajarkan grammar, itu mempunyai cara-cara tersendiri. Ya.
khususnya dalam bidang studi bahasa Inggris. Nah, lain kalau KWN, PKN itu kan cuma sekedar ngapal dan mengembangkan sendiri, misalnya Pancasila dan lain sebagainya itu kan bisa dikembangkan sendiri. Itu pun kalau kita gali Pancasila itu dengan secara mendalam, mungkin duluan kita akan mati baru dihabis pembahasannya. Jadi motivasi dari kami yaitu keterbatasan fisik terkadang menjadi sebuah masalah besar bagi seseorang, tetapi tidak dengan Bapak Safi'in yang menjadi guru di SMP Al-Asyiyah. Walaupun dia memiliki keterbatasan khusus, tetapi semangatnya tidak pernah berkurang sama sekali. Jadi, kita juga tidak bisa memandang orang hanya dari fisiknya saja, karena kemampuan seseorang tidak akan terlihat hanya dengan kita memandang fisiknya. Kita juga banyak belajar dari beliau, bahwa seseorang yang mempunyai kekurangan juga bisa menjadi orang yang sukses dan hebat, dan bisa bangkit. Beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat terkesan. Beliau pernah menjadi pemandu wisata, dan beliau pun sudah mahir berbahasa Inggris dan Perancis mulai dari bangku menengah atas. Kesimpulannya adalah narasumber yang kami wawancarai adalah seseorang yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Beliau bernama Muhammad Syafi'in SPD. Beliau mengajar di SMP Al-Asyiriyah Sesela, Kecamatan Gunung Sari. Beliau mengajar di SMP Al-Asyiriyah dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau adalah sosok guru yang tangguh dan tidak pernah mengeluh terhadap muridnya. Meskipun beliau mengajar dengan segala keterbatasan beliau selalu tetap bersemangat untuk mendidik muridnya untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar.